Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Puput Mutia dari kelas 2O Manajemen SDM dengan nomor NPM 12 10 20 430. Pada materi kali ini, aku akan membahas materi tentang membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Di antaranya ada yang pertama SDM. Nah, di SDM ini merupakan sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, lebih produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung oleh integritas yang tinggi. Lalu ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat penting mempersiapkan masa depan dengan bangsa yang lebih baik lagi. Lalu ada variabel penting SDM. Jadi, variabel penting dalam SDM sendiri merupakan kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya, di mana variabel tersebut menurut GOM sendiri dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Lalu ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Nah, dapat kita ketahui sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional maupun daerah. Lalu ada penekanan kualitas SDM, di mana dibagi menjadi 3, yaitu ada kualitas spiritual, yang meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga ada kualitas kekaryaan, yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua faktor lingkungan dalam organisasi, dan yang ketiga ada faktor luar organisasi. Nah, faktor pribadi sendiri yaitu termasuk kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam meliputi situasi kerja dan kepemimpinan, dan yang faktor luar organisasi itu seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan yang telah dijelaskan tadi, ditegaskan bahwa SDM yang diperlukan di Indonesia sendiri itu adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Lalu ada human capital dan manajemen SDM. Yang pertama ada pengertian modal manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Sedangkan menurut Gaspers, human capital management dikenal juga sebagai manajemen talenta. Karena apa? Karena suatu SDM yang berkaitan dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter, agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dengan begitu, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasian, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar.
Dengan begitu, dalam human capital, manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan penghasilannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada investasi SDM, di mana investasi tersebut dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang kedua ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang peminatannya. Dan yang ketiga ada penempatan SDM, di mana penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Selanjutnya adalah konsep human capital atau modal manusia, di mana konsep human capital berkaitan dengan suatu fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Jadi pembahasan pada materi kali ini yang terakhir yaitu mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang, di mana bakat atau attitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat. Seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakannya strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka. Agar apa? Agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kalian. Bye!